Gimana kabarnya anak hari ini? Tetap semangat ya. Dimanapun kalian berada juga tetap jaga kesehatan. Pada saat ini bertemu lagi dengan Bu Ratna, guru SMP 14. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Anak-anak, sebelum kita mengawali ibadah ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari satukan hati kita dan kita berdoa. Allah Bapa surgawi, puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu atas segala berkat, rahmat dan kasih karunia-Mu. Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, kami memohon dan meminta, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan anak-anak kami. Berikanlah hikmat, kepandaian dan kecerdasan. Atur dalam segala tingkah lakunya ya Bapa, dan pakailah mereka sebagai lilin-lilin terang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Mari, sudah ketemu? Mari kita baca. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang lebih muda. Amin. Anak-anak, pada saat ini nanti Bu Ratna akan mengambil ayat nas yang B, ayat yang B, yaitu tentang kerendahan hati. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk pengertian dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, yaitu kerendahan hati. Alat tulisnya disiapkan ya. Oke. Kerendahan hati merupakan ciri semua orang percaya. Orang yang rendah hati, orang yang menyadari dirinya tidak sempurna. Dalam pemahaman kerendahan hati, iman Kristen merupakan rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Sang Pencipta. Dan kita mengakui bahwa kita di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada kelebihan dalam diri kita adalah karunia dari Tuhan. Dan kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa, tapi mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kerendahan hati adalah sikap yang bergantung dan menyerahkan diri pada Tuhan dengan sepenuhnya, dan akhirnya berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa ciri-ciri kerendahan hati. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan dan percaya padanya. Kedua, taat pada Tuhan dan melakukan perintahnya dan ajarannya. Ketiga, tidak bermegah diri dan menyombongkan diri. Keempat, menghargai kelebihan orang lain. Nah, kita harus menghargai kelebihan orang lain ya di sini ya. Yang kelima, menyadari kelemahan diri sendiri. Nah, kita juga harus bisa menyadari kelemahanku neng ngendi toh? Kelemahanku di mana sebenarnya ya. Yang ketujuh, menghargai talenta dan Tuhan berikan. Nanti kita menghargai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Andai kata diberikan talenta kita menyanyi, menyanyilah ya. Yang ketujuh, bersedia menolong orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Nah, berarti kita tidak boleh meminta imbalan ya. Itu yang harus diperhatikan ya anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ciri-ciri kerendahan hati sama dengan rendah diri ya? Oke, yang pertama,
Rendah hati itu tidak sombong, sedangkan rendah diri itu minder. Yang kedua, rendah diri itu cenderung antisosial, sedangkan rendah hati justru sebaliknya. Yang ketiga, rendah hati selalu optimis, sedangkan rendah diri lebih cenderung pesimis, jadi tidak percaya pada dirinya sendiri, ya. Yang keempat, rendah hati itu lebih sehat secara mental, sedangkan rendah diri lebih cenderung minder dan mudah depresi karena berputus asa tadi, ya. Kelima, rendah hati tidak suka dengan rasa kepameran, dengan rendah diri selalu pamer, oh, iki loh aku memiliki ini. Jadi dia merasa dirinya bisa semuanya, ya. Sedangkan di sini kita harus bisa mengetahui perbedaannya antara rendah hati dan rendah diri. Jadi rendah hati bukan berarti rendah diri, ya, perlu diketahui. Sebab rendah hati adalah sikap yang bagaimana? Sikapnya bagaimana? Sikap dengan kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang penuh dengan apa? Keterbatasan. Sehingga manusia harus bergantung pada siapa? Pada Allah menurut perintahnya. Ya, dan ini yang harus betul-betul kalian perhatikan. Dan kalian harus bisa membedakan antara rendah diri dan rendah hati. Mana yang harus diperhatikan, mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Kecenderungan apa, sikap-sikap yang bagaimana. Ini yang harus kita perhatikan. Anak-anak, bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang kerendahan hati yang ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 yang B tadi. Apa kalian sudah paham belum? Ciri-ciri perbedaannya, ya. Anak-anak, mari sebelum kita lanjut contoh-contoh dari kerendahan hati, Bu Ratna akan break sebentar, yaitu kita akan melihat pariwara berikut ini, tapi tetap di rumah ini. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita pendidikan agama Kristen Budi Pekerti. Bagaimana, sudah selesai istirahatnya? Bisa kita mulai, kita lagi awali ini pelajaran kita pada saat ini. Oke, kalau sudah siap, dibuka lagi bukunya, Alkitabnya sudah dibuka, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke 10 sikap dan rendah hati, di sini Bu Ratna juga mengingatkan kembali. Jadi kalian semua harus bisa membedakan kerendahan hati dan rendah hati, ya. Jadi harus bisa dipahami apa sih kerendahan hati, rendah hati itu apa. Tadi dari awal sudah Bu Ratna jelaskan. Jadi kalian harus betul-betul memahami, ya. Nah, sekarang kita akan membahas 10 contoh dari rendah hati. Kira-kira apa sih yang dimaksud dari 10 contoh dari rendah hati tersebut? Oke, anak-anak? Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita Budi Pekerti di dalam pendidikan agama Kristen. Di sini kita akan melihat 10 contoh sikap rendah hati. Yang pertama, sabar. Kita dituntut orang sabar. Sabar itu upahnya besar di surga. Yang kedua, sedikit bicara, banyak mendengarkan. Berarti kita tidak usah banyak berbicara, ya. Sedikit berbicara tapi kita banyak mendengarkan apa yang mereka katakan. Yang ketiga, penuh syukur. Nah, berarti kita harus mensyukuri apa yang ada. Baik suka ataupun duka, kita tetap mensyukuri yang ada. Yang keempat, mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, kalau kita mempunyai hubungan baik dengan orang lain,
maka tidak ada permusuhan di sini ya. Yang kelima, tidak arogan. Tidak arogan berarti kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tetap menjadi yang rendah hati ya. Yang ketujuh, yaitu selalu mempertimbangkan orang lain. Nah, selalu mempertimbangkan orang lain ini berarti kita harus memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak. Yang baik kita pakai, yang jelek tidak usah kita pakai. Jadi kita mempertimbangkan apa yang mereka katakan pun kita harus mempertimbangkan. Tidak semerta-merta langsung kita telan, tapi kita pertimbangkan dulu apakah betul atau kok tidak apa yang mereka katakan ya. Yang ketujuh, rendah hati. Nah, atau katakanlah baik hati. Nah, ya. Orang yang baik hati itu adalah orang yang betul-betul mau mengerti keadaan orang lain, memahami keadaan orang lain. Ya, itu orang yang baik hati. Yang kedelapan, memahami orang lain dan mudah memaafkan. Nah, kita harus bisa memahami orang lain dan mudah memaafkan. Memaafkan itu sulit, Bu. Nah, bisa kita memaafkan asalkan di dalam diri kita tidak ada dendam. Ya, maka kita bisa memaafkan, mengampuni. Berapa kali Tuhan harus mengampuni ya? Itu yang harus kita betul-betul pahami. Yang kesembilan, tidak mudah menghakimi orang lain. Nah, kita tidak boleh menghakimi orang lain karena penghakiman haknya siapa? Haknya Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang lain karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Yang ke-10 yaitu memahami orang lain. Nah, kita harus bisa memahami orang lain, mengerti dalam arti itu ya, memahami orang lain apa yang mereka inginkan, apa yang mereka katakan. Kita harus betul-betul memahami apa yang mereka katakan ya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, cara mengembangkan sikap rendah hati. Nah, bagaimana cara mengembangkan sikap rendah hati? Nah, inti dari rendah hati adalah melihat sosok diri sendiri dengan profesi yang tepat, tidak terlalu berlebihan menjadi sombong maupun terlalu kurang yang berakibat rendah hati atau rendah diri ya. Jadi di sini inti dari rendah hati adalah melihat sosok diri sendiri dengan profesi yang tepat, tidak terlalu berlebihan ya untuk menjadi apa? Sombong maupun terlalu kurang ya yang berakibat rendah diri. Nah, jadi kita diingatkan supaya kita jangan menjadi orang yang sombong tapi tetap menjadi orang yang rendah hati. Nah, dalam meracik sikap rendah hati ada 3 hal yang perlu dipadukan. Yang pertama, kesederhanaan atau kesederhanaan atas kelebihan dan kekurangan orang lain. Apa yang dimaksud kesederhanaan atas kelebihan dan kekurangan orang lain? Jadi kita harus betul-betul mengerti kelebihan dan kekurangan orang lain ya. Kita tahu porsinya. Yang kedua, keterbukaan menerima kritik. Nah, apa yang dimaksud dengan keterbukaan menerima kritik? Di sini kita harus mampu dan mau dikritik, bukan dikritik terus kita marah-marah, tidak. Tapi tetap kita terima. Andai kata seseorang itu mengkritik kita, tetap kita terima, menerima kritik mereka, baik ataupun tidak. Kita akan bisa mengintrospeksi diri kita sendiri nantinya ya. Yang ketiga, empati terhadap orang lain. Nah, empati terhadap orang lain berarti apa? Kita peduli dengan orang lain, tidak semau kita sendiri, lulu gua-gua. Nah, tidak, tapi kita empati, kepedulian pada orang lain. Ada temannya yang menderita, ada temannya yang susah,
masa bodoh bukan urusanku. Nah, ini tidak boleh. Kita empati kepada orang lain, kepedulian, nanti kita peduli pada orang lain ya. Itu yang harus kita kembangkan, sikap rendah hati. Ya, anak-anak, Bu Ratna akan break sebentar. Kita akan lihat tayangan iklan berikut ini. Tapi ingat, kita tetap berada di rumah ilmu. Oke, anak-anak? Halo, anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Ratna di rumah ilmu. Sudah selesai istirahatnya, anak-anak? Oke, hari ini Bu Ratna akan menjelaskan materi Bu Ratna yang terakhir, yaitu cara mengembangkan sikap rendah hati. Kita akan lanjutkan materinya. Oke, kita lanjutkan. Dari sini, makna dari rendah hati itu apa sebenarnya? Nah, ketika kita merendahkan hati dan diri kita di bawah tangan Tuhan, justru di situ kita menyadari segala ketidakmampuan dan ketidaksempurnaan kita. Kita menyadari bahwa siapapun kita, entah tua atau muda, adalah sama di mata Tuhan. Dan kita akan menyadari bahwa Tuhanlah yang layak ditinggikan. Ketika kita dapat mencapai pola pikir itu, ya, karena hal itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, supaya kamu ditinggikan pada waktunya, ya. Jadi di sini kita diingatkan akan satu hal. Nah, anak-anak, mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu untuk kita bisa memaknai dalam rendah hati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita satukan hati kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan rahmat kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada anak-anak kami semua. Jadikanlah anak-anak kami lilin terang-Mu ya Tuhan. Jadikanlah anak kami tetap rendah hati ya Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat anak-anak kami semua. Dengan adanya wabah corona